Pelemahan rupiah di tengah dinamika ekonomi global, kita telah bersama Reni Eka Putri, senior kuantitatif analis Bank Mandiri. Ya, Bu Reni, seperti apa pergerakan rupiah sepekan hingga sore ini? Ya, jadi kalau kita lihat rupiah ya, jadi tadi pembukaan di pagi hari ini melemah, posisinya di 14.359 per US dollar. Ini terdepresiasi jika kita bandingkan juga dengan penutupan hari Kamis kemarin. Namun menjelang sesi siang kita lihat rupiah bergerak ke level 14.338 dan akhirnya sedikit menguat ya untuk ditutup di akhir minggu ini di level 14.331. Jadi selama seminggu terakhir kita bisa katakan bahwa memang volatilitas rupiah yang terjadi pada minggu ini cukup lebar, artinya range rupiah pergerakannya ada di kisaran 14.160 sampai 14.360 per US dollar selama seminggu ini. Jadi kalau kita perhatikan sentimen yang mempengaruhi ini tentu saja terutama dari hasil FOMC meeting November dari The Fed, di mana ini ada keputusan terkait dengan tapering. Jadi sesuai janjinya memang The Fed melakukan taperingnya di bulan November ini sebesar 15 miliar US dollar dari total program pembelian asetnya itu sebesar 120 miliar US dollar. Jadi sebenarnya tapering ini memang sudah lama ya direncanakan oleh The Fed dan baru direalisasikan menjelang akhir tahun ini, dan dampaknya sendiri kita lihat ke market sebenarnya relatively mixed. Jadi sebagian market tentunya sudah mengantisipasi karena The Fed ini merencanakan akan melakukan tapering ini sudah jauh-jauh hari ya sebenarnya. Jadi market memang lebih antisipatif sebenarnya. Namun kalau kita lihat dari sisi rupiah, ini mengalami koreksi teknikal karena adanya profit taking di pasar, begitu. Oke, lalu bagaimana dampak keputusan The Fed terhadap rupiah dan obligasi RI khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah, Bu Reni? Kalau untuk pasar obligasi sendiri kita lihat saat ini masih cukup prospektif ya, artinya memang dampak tapering relatif terbatas untuk menggoyahkan pasar obligasi domestik kita. Karena dari dukungan-dukungan fundamental dalam negeri juga yang memang masih cukup positif, ditambah lagi dengan indikator-indikator ekonomi yang masih cukup baik ya untuk saat ini. Kita ketahui bahwa suku bunga acuan kita memang masih bertahan di level 3,5%, kemudian kebijakan akomodatif dari Bank Sentral juga masih berlanjut, laju inflasi juga masih terkendali. Jadi kita lihat di sini untuk appetite investor di pasar obligasi ini memang masih terjaga. Apalagi kalau kita lihat saat ini untuk imbal hasil atau yield dari US Treasury ini masih cenderung turun ya. Jadi ke level 1,5% setelah adanya pengumuman The Fed, dan ini juga diikuti oleh imbal hasil obligasi pemerintah denominasi rupiah yang juga masih ada di level 6,1%. Artinya di sini memang real yield obligasi Indonesia yang memang masih atraktif atau menarik dibandingkan dengan peers ini memiliki daya tahan tersendiri ya. Artinya di sini investor memang masih cukup menaruh minat terhadap pasar obligasi domestik. Ya, lalu apakah ada kecenderungan capital outflow dengan keputusan The Fed tersebut? Rekomendasi bagi regulator dan investor seperti apa, Bu Reni? Ya, kalau kita lihat untuk kebijakan dari The Fed ini kemarin ini ada dua ya terutama Mas. Jadi yang pertama adalah tapering itu sendiri, pengurangan pembelian aset ini dilakukan seiring dengan perekonomian Amerika Serikat yang memang berlanjut mengalami pemulihan, kemudian sejumlah indikator ekonomi di sana juga menunjukkan perkembangan yang positif seperti inflasinya yang sudah mulai meningkat, kemudian sektor tenaga kerjanya yang juga mulai membaik ya diindikasikan oleh penambahan lapangan kerja dan sebagainya. Namun hal yang kedua adalah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat ini, di mana tidak akan melakukan perubahan terhadap kebijakan suku bunganya secara tergesa-gesa. Dan ini memang direspon positif oleh market, artinya The Fed ini masih akan memiliki waktu yang tidak terlalu cepat sejalan dengan
langkah taperingnya, artinya mereka masih akan melihat kembali bagaimana prospek dari pemulihan sisi tenaga kerja ya, terutama sebelum melakukan kenaikan suku bunga. Jadi kita melihat di sini untuk kebijakan kenaikan suku bunga baru kemungkinan akan dilakukan oleh The Fed ini di pertengahan tahun depan. Jadi ini sedikit banyak akan mempengaruhi capital inflow juga ke pasar domestik, sehingga kita lihat untuk daya tahan rupiah masih memiliki peluang ya untuk masih cenderung menguat nanti menjelang akhir tahun, apalagi dengan pemulihan ekonomi domestik yang saat ini terus berjalan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana pengaruh The Fed di pasar mata uang aset hingga akhir tahun? Kalau untuk mata uang secara global, kita lihat juga kekhawatiran saat ini sebenarnya langkah The Fed adalah terkait dengan kenaikan suku bunga. Jadi mengenai dampak tapering sendiri, karena tapering ini sudah jauh-jauh hari ya dikomunikasikan oleh Powell, jadi seharusnya ini juga dampaknya juga relatif terbatas untuk saat ini. Jadi ekspektasi inflasi Amerika Serikat yang tinggi, yang kemudian bisa saja nanti akan menaikkan suku bunga di tahun depan, ini yang harus diwaspadi oleh market. Namun sejauh ini kita lihat dengan langkah The Fed yang memang cukup berhati-hati, artinya mereka masih mempertimbangkan berbagai potensi kemungkinan yang ada, apakah menaikkan suku bunga lebih cepat, kemudian jika lebih cepat berapa besarannya, ini memang masih akan menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pergerakan market, dan begitu juga dengan pergerakan di pasar uang global. Jadi seharusnya sampai akhir tahun pun ada kesempatan bagi beberapa mata uang regional ataupun mata uang major currencies untuk melanjutkan penguatan ya, seiring dengan kebijakan The Fed yang tampaknya belum akan terburu-buru di tahun ini untuk menaikkan suku bunganya. Oke, dengan posisi PDB Indonesia kuartal 3, bagaimana prospek daya tahan rupiah ke depan, Bu Reni? Iya, jadi seperti kita ketahui ya, tadi pagi ini BPS merilis pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2021 sebesar 3,51%. Artinya realisasi ini memang lebih rendah dibandingkan dengan capaian di kuartal sebelumnya. Namun ini tentunya berkaitan dengan langkah kebijakan PPKM ya yang ditempuh pemerintah selama kuartal ketiga. Dan di saat PPKM ini dilakukan, adanya aktivitas masyarakat yang memang menurun, artinya mobilitas masyarakat berkurang, kemudian adanya aktivitas bisnis atau ekonomi yang juga turun. Jadi dari sini kita lihat memang dari sisi sektor atau sisi pengeluaran dari PDB-nya, produk domestik bruto, atau yang menyusun perekonomian Indonesia ini memang semuanya mengalami pelemahan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari prospek ke depan akan seperti apa, kami harapkan untuk kuartal keempat tentunya pemulihan ekonomi Indonesia masih akan terus berlangsung, sehingga nanti untuk figur full year 2021-nya bisa akan mencapai level sekitar 3,7%. Jadi harapan kita untuk dari sisi perekonomian yang masih terus berlanjut ini sampai di akhir tahun, ada potensi capital inflow yang masuk sehingga dapat menjadi katalis positif juga ya untuk rupiah. Oke, baik. Terima kasih informasi dan analisanya Bu Reni Eka Putri. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, sampai di sini closing market menemani sore Anda. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andra Lesmana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.